Hai, hari ini kita akan menelaah secara detail kemampuan Galaxy A5075G. Ini adalah perangkat kelas menengah, tetapi dari segi perangkat lunak, kini sudah sedekat mungkin dengan perangkat unggulan. Sistem One UI menyembunyikan sejumlah besar pengaturan yang disembunyikan secara default, dimatikan, atau terkubur begitu dalam sehingga sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Dan saya telah memilih 15 fitur mulai dari optimasi antar muka dasar hingga bekerja dengan kecerdasan buatan, dan kita akan membahas satu persatu agar Anda bisa mengatur smartphone Anda bersama saya. Dan kita akan mulai dari hal yang paling sederhana, namun paling penting, yaitu bagaimana kita menggunakan smartphone kita setiap hari. Dan fitur pertama adalah menyesuaikan tombol samping. Secara default, menahan tombol daya akan mengaktifkan asisten Bixby. Dalam kenyataannya, itu tidak selalu nyaman. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita masuk ke pengaturan, lalu pilih fitur lanjutan, dan di sini kita pilih tombol samping. Saya sarankan untuk mengubah aktivasi asisten menjadi menu matikan daya dan menetapkan fungsi yang paling Anda butuhkan pada 2 kali tekan. Artinya bisa kamera, center, kaca pembesar, dan sebagainya, aplikasi apapun yang Anda inginkan. Hal menarik berikutnya yang ingin saya tunjukkan adalah tumpukan widget. Jadi, agar ruang kerja Anda tidak dipenuhi banyak ikon, Samsung memiliki fitur tumpukan. Dan terkadang Anda benar-benar ingin memanfaatkan seluruh ruang layar dengan baik. Lalu bagaimana cara kerjanya? Kita tahan satu widget dan seret ke widget lain yang ukurannya sama. Sekarang Anda bisa menggeser di antara mereka. Ini memungkinkan Anda menyimpan kalender, pemutar musik, dan cuaca semuanya di satu layar tanpa membuat tampilan Anda berantakan. Selanjutnya di bagian informasi perangkat lunak. Oke, biar saya cari dulu sekarang. Tentang ponsel, pilih informasi perangkat lunak, dan di sini kita punya nomor build. Kita ketuk sebanyak 7 kali. Ini untuk membuka pengaturan pengembang, karena saya akan menunjukkan fitur berikutnya. Pertama, kita perlu membuka menu pengaturan pengembang sistem, dan setelah masuk, kita akan mencari dengan teliti opsi skala animasi tertentu. Di sini ada window animation, transition animation, dan animator duration scale. Dan kita ubah nilainya di sini dari 1 menjadi 0,5. Dan sistem akan mulai merender transisi 2 kali lebih cepat, sehingga smartphone akan terasa jauh lebih responsif. 3 pengaturan ini adalah dasar-dasarnya. Kita sudah menghilangkan jeda yang tidak perlu dan menyiapkan ruang kerja. Dan sekarang mari kita lanjut ke bagian yang paling menarik. Ini adalah fitur Galaxy AI. Dan fitur pertama adalah Circle to Search. Ini adalah fitur yang paling banyak dibicarakan dalam beberapa tahun terakhir. Jika Anda melihat sepatu sneakers, bangunan indah, teks dalam bahasa asing, atau apapun di layar, Anda cukup menahan tombol navigasi atau tombol home, lalu melingkari objek yang ingin Anda cari. Dan Google langsung menemukan informasi tentang objek tersebut. Dan ini berfungsi di aplikasi apapun, bahkan di dalam video YouTube, di Instagram, atau di galeri. Fitur berikutnya yang ingin saya tunjukkan dan bahas adalah pengeditan foto generatif. Apa itu? Kita buka foto apa saja di galeri dan ketuk ikon dengan gambar bintang. Tapi sebelum mulai, Anda juga harus memastikan bahwa Anda sudah masuk ke akun Samsung pribadi Anda dengan benar untuk menggunakan fitur ini. Setelah itu kita bisa memilih alat object eraser dan dengan hati-hati memilih objek yang ingin kita hapus dari gambar. Misalnya, mari kita pilih yang ini. Dan ketuk hapus. Objek tersebut dihapus dan AI secara otomatis mengisi latar belakang pada ruang kosongnya. Secara keseluruhan sebenarnya tidak ada kesulitan dengan ini. Tentu saja kadang-kadang ada percobaan yang gagal. Ini adalah alat retouching profesional. Sekarang alat ini tersedia hanya dengan beberapa klik saja. Selanjutnya, adalah membuat stiker. Artinya, kita bisa memilih sebuah objek di dalam foto. Saat ini saya tidak bisa melakukannya. Kamu membutuhkan foto yang berbeda untuk itu.
Namun jika kamu cukup menahan jari pada seseorang atau objek di galeri, smartphone akan secara otomatis memisahkannya dari latar belakang, dan gambar yang dihasilkan bisa disimpan sebagai stiker dan langsung dikirim melalui aplikasi pesan misalnya. Jadi kamu tidak perlu lagi menggunakan aplikasi pihak ketiga untuk menghapus latar belakang. Dan seperti yang bisa kamu lihat, AI di A57 bukan sekadar kata-kata kosong, melainkan alat nyata untuk bekerja dengan informasi dan konten. Sekarang mari kita lanjut ke suara dan notifikasi. Dan yang pertama adalah Separate App Sound. Fitur ini berguna jika kamu sedang memutar musik ke speaker melalui Bluetooth tapi ingin menonton video di media sosial. Di pengaturan suara, aktifkan Separate App Sound, dan sekarang musik akan diputar melalui speaker, sementara suara dari aplikasi tertentu hanya akan keluar melalui speaker ponselmu tanpa mengganggu suasana secara keseluruhan. Hal berikutnya yang ingin saya bahas adalah lock notifikasi. Terkadang kamu mungkin secara tidak sengaja menggeser notifikasi penting sebelum sempat membacanya. Jadi di pengaturan notifikasi, cari lock notifikasi. Biasanya menurut saya fitur ini ada di pengaturan lanjutan tambahan. Ya, di sini kita memiliki riwayat pemberitahuan, jadi kita aktifkan. Dan di sini seluruh riwayat pesan dari 24 jam terakhir akan disimpan. Sekalipun pengirim menghapus pesan di aplikasi pesan, kemungkinan besar pesan tersebut akan tetap tersimpan dalam log system. Fitur selanjutnya yang ingin saya tunjukkan juga adalah, coba saya lihat. Benar, ini adalah riwayat batas volume. Jadi kita masuk ke pengaturan volume, suara, dan getaran. Dan di sini Anda dapat mengatur batas volume maksimum. Kita pilih volume dan di sini kita ketuk 3 titik. Di sini kita punya media, batasan, aktifkan dan pilih batasannya. Ini berguna jika Anda sering mendengarkan musik dengan headphone dan ingin melindungi pendengaran Anda. Atau misalnya jika ponsel kadang-kadang berada di tangan anak-anak, suara notifikasi sebenarnya lebih kepada kenyamanan. Setelah Anda mengaturnya, Anda tidak akan lagi terganggu oleh suara-suara yang tidak perlu. Dan sekarang mari kita lanjut ke bagian keamanan. Jadi fitur pertama yang ingin saya bahas adalah Secure Folder. Jadi di mana kita bisa menemukannya? Masuk ke pengaturan keamanan. Di sini kita pilih pengaturan keamanan lainnya. Di sini kita punya Secure Folder. Ini adalah ruang terenkripsi. Semua yang ada di dalamnya dilindungi oleh kata sandi kedua. Anda bisa menyimpan salinan aplikasi dari akun lain atau dokumen rahasia di sana. Hal berikutnya yang ingin saya bahas dan tunjukkan adalah sensitivitas layar. Jika Anda memasang kaca pelindung, misalnya di layar, kadang-kadang sensor sentuhnya mungkin tidak berfungsi sebaik biasanya. Mari kita masuk ke bagian tampilan, dan di sini kita punya sensitivitas sentuh. Kita aktifkan fitur ini. Ini akan meningkatkan responsivitas layar dan pemindai sidik jari mulai bekerja dengan lebih andal. Fitur lainnya adalah mode pemeliharaan. Jika Anda perlu mengirim ponsel untuk diperbaiki, aktifkan mode ini di menu perawatan perangkat dan smartphone akan restart serta menyembunyikan semua data Anda. Itu berarti foto, kata sandi, dan obrolan Anda. Teknisi akan bisa menguji fungsi ponsel, tapi tidak akan bisa mengakses kehidupan pribadi Anda. Keamanan pada perangkat Samsung diterapkan pada tingkat yang tinggi, dan fitur-fitur ini memberikan Anda keyakinan bahwa data Anda tetap terkontrol. Dan sekarang kita beralih ke bagian terakhir. Bagian ini membahas tentang gestur dan baterai, dan fitur berikutnya adalah mengambil tangkapan layar dengan telapak tangan Anda. Tentu saja ini tidak nyaman untuk semua orang, tapi secara keseluruhan fitur ini berfungsi. Jadi alih-alih menekan tombol, cukup geser tepi telapak tangan Anda di atas layar. Ini adalah cara tercepat untuk mengambil tangkapan layar di Samsung. Periksa apakah opsi ini sudah diaktifkan di menu gerakan dan gestur. Selanjutnya, yang ingin saya tunjukkan adalah perlindungan baterai. Jika Anda berencana menggunakan smartphone Anda dalam jangka waktu lama, Anda bisa mengaktifkan perlindungan baterai adaptif. Di sini kita punya perlindungan baterai di pengaturan baterai, dan kita mengaktifkan perlindungan ini. Selanjutnya, di sini kita bisa mengaktifkan perlindungan dasar atau perlindungan maksimum. Dan di sini Anda bisa memilih persentase hingga berapa perangkat akan mengisi daya. Juga, jika kita mengaktifkan perlindungan dasar, kita bisa menyalakan perlindungan waktu tidur SL, perlindungan. Semua ini secara signifikan memperlambat keausan baterai lithium. Fitur berikutnya juga sangat keren. Saya sangat menyukainya. Ini adalah mode dan skenario. Ini adalah otomatisasi.
Misalnya, Anda bisa membuat skenario. Ketika saya terhubung ke Wi-Fi rumah, nonaktifkan data seluler dan aktifkan mode membaca. Dengan kata lain, smartphone secara otomatis menyesuaikan dengan gaya hidup Anda. Di sini sudah ada skenario yang telah diatur sebelumnya. Anda bisa mengetuk tambah lagi dan menyesuaikannya. Dan begitulah cara kita membahas 15 poin utama. Tentu saja ada ratusan pengaturan di One UI, tapi inilah dasar paling berguna untuk para pemilik Galaxy A57. Saya harap video ini bermanfaat dan Anda menemukan sesuatu yang baru atau mengingat sesuatu yang lama. Tulis di kolom komentar fitur mana yang paling sering Anda gunakan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe channel kami dan beri like. Sampai jumpa.